Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 10 and the members are Ibnu Jarir Atabadi, Hani Yulena, and Odiza Fatmawati Nurjana. In this section, we will discuss about implicature. Definition of implicature. The implicature is a preposition that commonly hides behind the speech produced and is not direct part of the speech. In that case, what is said is different from what is implied. Hence, Wright proposed that what is meant is not what is said. In the study of pragmatism and discourse, implication means something involved in the conversation. In addition, Kurida Laksana explains that implicator is what logically the conclusion of a speech, as well as the shared background of knowing between the speaker and the hearer in a given context. Therefore, implicator shows that difference between what is said from what is meant. Implikator adalah proposisi yang biasanya tersembunyi di balik tuturan yang dihasilkan dan bukan merupakan bagian langsung dari tuturan itu, menurut Parker dan Wijana. Dalam hal ini, apa yang dikatakan berbeda dengan apa yang tersirat. Oleh karena itu, Wright mengusulkan bahwa apa yang dimaksud bukanlah apa yang dikatakan. Dalam kajian pragmatik dan wacana, implikasi berarti sesuatu yang terlibat dalam percakapan. Selain itu, Gerida Laksana menjelaskan bahwa implikator adalah apa yang secara logis merupakan kesimpulan suatu tuturan, serta latar belakang saling mengetahui antara penutur dan mitra tutur dalam suatu konteks tertentu. Oleh karena itu, implikator menunjukkan perbedaan antara apa yang dikatakan dengan apa yang dimaksudkan. To have a better understanding of this, the following are examples of speech where the difference happened. A. What time is it? B. The newspaper has not arrived yet. Structural conventionally, both sentences seem unrelated. However, actually there are extralinguistic factors involved in reconstructing the sentence. If the sentences are extended, it will be like the following. Dialogue 2. A. Could you tell me what time is it? B. I don't know exactly what time is it now, but I can tell you a happy where you can guess what time it is. That is, the newspaper commonly delivered has not arrived yet. In the conversation above, the information of answer required is not given directly and completely in the dialogue, but the statement given directly can be understood by the asking person. Hence, the speaker in the dialogue 2 can only guess about the time the newspaper comes. The guessing should be based on the context, which includes the issues, interlocutors, and their background. The difference between dialect 1 and dialect 2 is quite large and cannot be explained by using conventional theory of semantics. To solve these problems, we need a system, and the concept of conversational implicator is its solution. Untuk lebih memahami hal ini, berikut adalah conversation di mana perbedaan terjadi. Dialog pertama. A. Jam berapa sekarang? B. Koran belum datang. Secara struktural konvensional, kedua kalimat tersebut tampak tidak berhubungan, namun sebenarnya ada faktor ekstralinguistik yang terlibat dalam rekonstruksi kalimat. Jika kalimatnya diperpanjang, maka akan menjadi seperti berikut. Di dialog kedua. A. Bisakah Anda memberitahu saya jam berapa sekarang? B. Saya tidak tahu persis jam berapa sekarang, tetapi saya dapat memberitahu Anda kebiasaan di mana Anda dapat menebak jam berapa, yaitu di koran yang biasanya diantar belum tiba. Dalam percakapan di atas, informasi jawaban yang diperlukan tidak diberikan secara langsung dan lengkap dalam dialog pertama, tetapi pernyataan yang diberikan pada dialog kedua dapat dipahami oleh orang yang bertanya. Oleh karena itu, pembicara di dialog kedua hanya bisa menebak jam berapa koran itu datang. Dugaan ini harus didasarkan pada konteks yang meliputi isu, lawan bicara, dan latar belakangnya. Perbedaan antara dialog pertama dan dialog kedua cukup besar dan tidak dapat dijelaskan dengan menggunakan teori semantik konvensional. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan suatu sistem dan konsep implikator percakapan adalah solusinya.
Based on the concept explained previously, implicator can be defined with the following characteristic. 1. The implication is not stated directly. 2. Doesn't have any absolute relationship with utterance realized. 3. Includes extra-linguistic elements. 4. Is open interpretation. And 5. Occurs due to obedience or disobedience to the cooperative principle in the conversation. Berdasarkan konsep yang telah dijelaskan sebelumnya, implikator dapat didefinisikan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, implikasi tidak dinyatakan secara langsung. Kedua, tidak memiliki hubungan mutlak dengan ujaran yang diwujudkan. Tiga, mengandung unsur ekstralinguistik. Empat, bersifat interpretasi terbuka. Dan lima, terjadi karena ketaatan atau ketidaktaatan terhadap prinsip kerjasama dalam percakapan. Next, let's talk about types of implicator. Two types of implicator. There are conversational implicator and conventional implicator. The first is conversational implicator. Conversational implicator is a type of implicator that can only be understood and interpreted if the speaker and the listener are able to evaluate the specific context behind the speaker's utterance. Conversational implicator refers to the inference a hearer makes about a speaker's intended meaning that arises from their use of the literal meaning of what the speaker said. The conversational implicator and its maxims. Jadi, tipe yang pertama ini adalah implikator percakapan. Implikator percakapan adalah jenis implikator yang hanya dapat dipahami dan ditafsirkan jika pembicara dan pendengar mampu mengevaluasi konteks tertentu di balik ucapan pembicara. Implikator percakapan mengacu pada kesimpulan yang dibuat oleh pendengar tentang makna yang dimaksudkan pembicara yang muncul dari penggunaan makna literal dari apa yang dikatakan pembicara, implikator percakapan, dan maksimnya. Two types of conversational implicator. There are generalized conversational implicator and particularized conversational implicator. The first one is generalized conversational implicator. Generalized conversational implicator is when no special knowledge is required in the context to calculate the additional conveyed meaning. Example: did the children's summer camp go well? Some of them got stomach flu. The conversational above can be interpreted or implicated. Not all the children got stomach flu. It is usually called a scalar implicator, so that it can be concluded that the criterions of generalized conversational implicator are two signs, such as using the word some to implicate not all, called scalar implicator. Jadi, tipe implikator percakapan yang pertama ini ada implikator percakapan umum. Implikator percakapan umum adalah ketika tidak ada pengetahuan khusus yang diperlukan dalam konteks untuk menghitung makna tambahan yang disampaikan. Contoh pertama di sini tadi ada Nico said, apakah perkemahan musim panas anak-anak berjalan dengan baik? Kemudian Lee menjawab, beberapa dari mereka terkena flu. Percakapan di atas bisa diartikan atau tersirat. Tidak semua anak terkena flu. Biasanya disebut implikator skalar, sehingga dapat disimpulkan bahwa kriteria dari implikator percakapan umum adalah dua tanda seperti penggunaan kata beberapa untuk mengimplikasikan tidak semuanya disebut implikator skalar. Jadi sekali lagi, scalar implicator or implikator skalar itu terjadi ketika informasi tertentu dikomunikasikan dengan memilih kata yang mengungkapkan satu nilai dari skala nilai. Misalnya kita bisa menggunakan all, most, many,
some, few, dan lain-lain. Oke. Contoh yang kedua. Did you meet Audi and Ray tonight? I met Audi. From the utterance of Nike and Sheila, there is no special context of the Sheila statement. Yet, when Nike asks to Sheila about whether Sheila met Audi and Ray tonight, Sheila only say if she met Audi. She doesn't say meet Ray also. It means that Sheila doesn't meet Ray. When no special knowledge is required in the context to calculate conveyed meaning, it is called generalized conversational implicature. Jadi contoh kedua ini, Nike said, apakah Anda bertemu Audi dan Ray malam ini? Kemudian Sheila menjawab, saya bertemu Audi. Dari ucapan Nike dan Sheila tidak ada yang spesial. Tidak ada konteks yang spesial dari pernyataan Sheila ini. Namun, saat Nike bertanya pada Sheila apakah Sheila akan bertemu dengan Audi dan Ray malam ini, Sheila hanya mengatakan jika dia bertemu Audi. Dia tidak mengatakan bertemu Ray juga. Artinya Sheila tidak bertemu Ray. Ketika tidak ada pengetahuan khusus yang diperlukan dalam konteks untuk menghitung makna yang disampaikan, maka ini disebut dengan generalized conversational implicator atau implikator percakapan umum. The second one is particularized conversational implicator. Particularized conversational implicator is a type in which the interlocutor indirectly required more assistance to understanding meaning of conversation because the context used in type of not general nature. Yole argued that particularized conversational implicature which requires inferences or special background knowledge to understand the context. Example, are you coming to the party today? I've got an exam tomorrow. As an illustration, consider an example where Dea's response doesn't appear on the surface to adhere to relevance. It is simply relevant answer would be yes or no. In order to make Dea's response relevant, Nancy has to draw on some assumed knowledge that Dea will be spending today with her parents. Consequently, she is not the party. Jadi, jenis implikator yang kedua ini adalah implikator percakapan khusus, yaitu jenis di mana lawan bicara secara tidak langsung membutuhkan lebih banyak bantuan untuk memahami makna percakapan karena konteks yang digunakan dalam jenis tersebut tidak bersifat umum. Yole berpendapat bahwa implikator percakapan khusus yang membutuhkan kesimpulan atau latar belakang pengetahuan khusus untuk memahami konteksnya. Nah, dari contoh pertama tadi, apakah kamu datang ke pesta hari ini? Kemudian dia menjawab, aku ada ujian besok. Nah, dari ilustrasi tersebut, di mana respon dia tidak muncul di permukaan untuk mematuhi relevansi. Ini hanya jawaban yang relevan adalah ya atau tidak. Untuk membuat jawaban dia relevan, Nancy harus mengambil beberapa pengetahuan yang diasumsikan bahwa dia akan menghabiskan hari ini dengan orang tuanya. Akibatnya, dia tidak datang ke party hari ini. Kemudian contoh kedua, I'm so sorry for making you wait in a long time. That's fine. It's just like waiting for 1 year. In this context of situation shows that the speaker A requests an apologizing since making B waiting for him in a long time. But in particular context, the hearer B is getting angry even. He says that's fine, and he extremely bored as he says, it's just like waiting for 1 year. Because they are basically most common, the particularized conversational implicator are typically just called implicator.
Contoh yang kedua ini, speaker A said, "Saya sangat menyesal telah membuat Anda menunggu dalam waktu yang lama." Kemudian speaker B menjawab, "Tidak apa-apa, itu seperti menunggu 1 tahun." Dalam konteks situasi ini menunjukkan bahwa penutur A meminta maaf karena membuat penutur B menunggunya dalam waktu yang lama. Tetapi dalam konteks tertentu, pendengar B menjadi marah, bahkan dia mengatakan tidak apa-apa. Dan dia sangat bosan ketika dia mengatakan seperti menunggu 1 tahun. Karena pada dasarnya ada yang paling umum. Implikator percakapan khusus biasanya disebut implikator. Okay, and then conventional implicator. Conventional implicator is an implicator that is part of a lexical items or expression agreed meaning, rather than derived from principles of language use and not part of the condition for the truth of the item or expression. An example of conventional implicator is the Donovan is poor but happy, where the word but implicates a sense of contrast between being poor and being happy. Jadi, implikatur konvensional adalah implikatur yang bagian dari item leksikal atau ekspresi makna yang disepakati dan bukan berasal dari prinsip-prinsip penggunaan bahasa dan bukan bagian dari kondisi kebenaran item atau ekspresi. Contoh dari implikatur konvensional adalah Donovan miskin tapi bahagia, di mana kata tetapi menyeratkan rasa kontras antara miskin dan bahagia. Next, conventional implicator is not temporary, which means it is more durable in meaning. A lexeme contained in a utterance can be recognized because of its old meaning and is generally known. Here is an example. Spanish midfielder Xavi Hernandez was very satisfied with the success of successfully creating the 2012 European Cup final after beating Italy 4-0 at NSK Olympic Stadium Kiev Monday 2 July. It is important to note from beat and Italian, the first lexeme means to beat, not hit is meant by using paddle or sticks, and the Italian lexeme is as one of the football teams competing in a soccer tournament, not the name of the state government. The meaning and information can be ascertained to be true because in the general people know the Xavi is a footballer from Spain in which the country participated in the Euro 2012 trip, and he is not recognized as another sportsman. The word Italy is also not a state in a government or an individual, but rather an Italy football team, the team that follows tournament. Implikatur konvensional tidak bersifat sementara yang artinya lebih tahan lama maknanya. Suatu lexeme yang terdapat dalam suatu ujaran dapat dikenali implikasinya karena maknanya yang lama dan sudah diketahui secara umum. Berikut adalah contoh. Gelandang Spanyol Xavi Hernandez begitu puas dengan keberhasilan timnya menjuarai Piala Eropa 2012 final setelah mengalahkan Italia 4-0 di NSK Olympicus Stadium Kiev Senin 2 Juli. Penting untuk dicatat implikasi dari mengalahkan dan Italia. Lexeme pertama artinya mengalahkan, bukan memukul seperti yang dimaksud dengan menggunakan dayung atau kayu. Dan lexeme Italia adalah sebagai salah satu tim sepak bola yang bertanding dalam turnamen sepak bola, bukan nama pemerintah negara bagian. Makna dan informasi tersebut dapat dipastikan kebenarannya karena pada umumnya masyarakat mengetahui bahwa Xavi adalah seorang sepak bola asal Spanyol, di mana negara tersebut ikut serta dalam kejuaraan Euro 2012 dan tidak diakui sebagai olahragawan lainnya. Kata Italia juga bukan negara dalam artian pemerintahan atau individu, melainkan sebuah tim sepak bola Italia yang mengikuti turnamen. Next, conventional implicators are not widely studied by pragmatists because they are not very interesting. Brown and Yule 1983-31.
This is because many meanings are guaranteed and do not have many meanings. The type of implicator that is considered more interesting and very important in pragmatic studies is in conventional implicator. The study of conventional implicator will help opening and explaining the development of pragmatic. Jadi, implikatur konvensional tidak banyak dipelajari oleh para ahli pragmatik karena tidak begitu menarik. Seperti yang dikutip oleh Brown and Yule pada tahun 1983-31. Hal ini disebabkan implikasi yang terkandung cenderung tegas dan tidak memiliki banyak makna. Jenis implikator yang dianggap lebih menarik dan sangat penting dalam kajian pragmatik adalah implikator percakapan. Kajian implikator percakapan akan membantu dalam membuka dan memperluas perkembangan pragmatik. Okay, I think enough for our presentation. Thank you very much for your attention. And if there are any questions, you can ask here. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.